mati semakin dake, ajal semakin dake, lubang kubur semakin dake, hari perhitungan amal semakin dake. Tapi kecil Allah, kita banyak yang lalai, banyak yang berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah lapangkan waktu untuk kita agar kita bisa berubudiah kepadanya. Doa, salawat dan salam mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah menyampaikannya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa sudah kita memasuki hari ke-19 dari bulan Muharram. Kalau dihitung dari harinya sudah cukup lama juga. Tapi kalau dihitung dari bulan dan tahunnya belum sampai 1 bulan. Maka pada kesempatan pagi ini, pembicaraan kini Bapak Ibu, kita arahkan bagaimana kita memaknai pergantian tahun, meskipun waktunya sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau dihitung harinya sudah agak lama. Tapi kita tidak menghitung itu, kita menggali makna. Karena yang kita rasakan ketika hari hanya datang tersebut hanya berupa pesan-pesan yang banyak masuk. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Ada yang berupa kata-kata, ada yang berupa video, macam-macam, dan itu jumlahnya banyak. Apakah itu salah? Tidak. Bagus, bagus. Tapi belum bisa dah hanya dengan ucapan-ucapan itu, apakah orang lain yang mengucapkan kepada kita atau kita yang memberikan selamat kepada orang lain,
belum bisa untuk kita hanya sampai sebatas itu, Bapak dan Ibu. Apalagi kita sedang menghadapi persoalan-persoalan besar seperti pandemi ini. Ya, beberapa waktu yang lalu ya di tempat kami itu dalam seminggu ada 6 orang yang meninggal, 2 orang sehari. Di tempat lain di Batu Basah, saya kuliah subuh hari Kamis di situ. Itu ada yang menyampaikan desiko Ustadz anggota keluarganya sampai orang dalam 3 hari 3 ciek leh. Sekitar 20 hari itu banyak yang pas tahun baru itu banyak yang meninggal dunia. Ada yang meresponnya secara baik dan ada juga yang bentuk bolok-olok aja. Contohnya ada yang mengecewakan kambo, ya ambo anggap sebagai kata-kata yang kurang bermanfaat lah. Keceknya sadang panen malaikat maut ya Ustaz. Ya. Jadi Bapak Ibu, hal-hal seperti itu kadang-kadang kita belum mampu mengambil pelajaran. Saya ketika menyampaikan sambutan ada warga yang meninggal, dan hari itu 2 orang yang meninggal. Satu jam 11 malam dia masih minta makan, jam 1 kurang seperempat dia sudah meninggal malam. Ada siangnya sedang disapinya de istrinya, itu pengakuan istrinya, sedang makan tadi mabuya itu lalu nak aja. Jadi waktu itu saya katakan kalau 2 jo sehari ya janjan dan 2 besoknya kita leh. Ya ambillah ini sebagai pelajaran, apalagi kita sedang memasuki tahun baru. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana pergantian tahun yang beberapa tahun terakhir ini kita cukup selesai dengan ucapan itu, tapi jangan sampai di situ saja. Sesungguhnya ada pelajaran besar di situ. Mangko dimulai tahun hijrah itu dari pindahnya Nabi, ada pelajaran di situ. Bagaimana konsep hijrah itu yang diamalkan oleh Nabi dan sahabat. Ternyata orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi itu luar biasa sekali persaudaraannya, walaupun sebelumnya dia tidak saling mengenal. Ya, apa perubahan yang terjadi ketika Nabi hijrah tersebut? Kita kan persoalan kita tidak ringan ini Bapak Ibu, persoalan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Ya. Piti nala dikaluan dek pemerintah ko untuk Covid ko, kalau di balian kami dapat 6 ton Ameriknya. Tapi apakah kita sudah keluar dari persoalan yang ada? Ternyata belum. Jangan beko awak jadi orang kurang syarat di hadapan Allah. Jauh sauna awak karajuan, kalau izin Allah tidak ada, bisa saja belum berhasil. Dan kalau dimunculkan pertanyaan, apakah sulit bagi Allah untuk merubah keadaan ini, mencabut pandemi ini? Jawabnya tidak. Tidak sulit bagi Allah. Ya, apakah pandemi ini dibuat oleh manusia sebagaimana tulisan-tulisan banyak? Kok dibuat oleh manusia mah? Kan kita baca seperti itu. Karena ada orang yang ingin mengurangi penduduk bumi kah? Terserahlah. Apapun yang terjadi, apakah pandemi ini dibuat atau datang begitu saja,
Tapi kita sudah punya kesimpulan. Kesimpulan awak, tidak akan terjadi sesuatu di langit dan di bumi kalau tidak ada izin Allah. Itu kesimpulan awak. Kalau kesimpulan dari awal ini tidak salah, kesimpulan berikut juga tidak salah. Tapi kalau kesimpulan di awal kau salah, kesimpulan berikut salah juga Bapak Ibu. Sianu mati dek COVID loh. Salah tu. Lah karena yang kidawak orang mati dek COVID, tak ada orang mati dek COVID. Apakah sado orang nak kena COVID tu mati? Tak. Ambolah kena COVID. Hilang penciuman, hilang rasa lidah, berhari, pas diperiksa ternyata negatif. Berarti COVID nak mematikan. Yang mematikan itu ajal. Kalau gini lah, ulah bergeser kita awak dek COVID kok. Sianu mati dek COVID loh. Ternyata lah 2 hari sudah dikubur, hasil swabnya negatif. Nah, ini kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi punya dampak, punya implikasi. Ya. Jadi kesimpulan kita seperti itu. Kalau Allah ingin membalikkan keadaan ini kepada yang lebih baik, tidak sulit bagi Allah. Jangan usaha awak secara manusia saja dan awak apa banyak, tapi ana disyaratkan oleh Allah tidak kita penuhi. Makanya tadi saya juga mengulang membaca surat Al-A'raf 80-96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Dua nan diminta di Allah, dua nan disyaratkan di Allah. Atau penduduk negeri itu bisa sadusun, bisa sajorong, bisa sanagari, bisa lo sakecamatan, sakabupaten, saprovinsi atau ciek negara kok. Apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah, kata-kata la fatahna itu Bapak Ibu tidak bermakna lain kecuali pastilah. Berarti kan tidak ada yang perlu diragukan situ dah. Kami berikan keberkahan yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi karena banyak yang mendustakan ayat-ayat kami, ini berapa banyak orang mencacik-cacik, menghina-hina agama. Ya, nyoleh mengaji, tapi mengaji menghina orang lain. Kalau kau kerajaan kau kafir, kalau kau kerajaan kau bid'ah, kalau kau haram. Kalau seperti itu kan bukan bukan menyelesaikan masalah, tapi memunculkan masalah baru. Kau kalau sembahyang nanti dibatasi di tonggak, kau tidak sah sembahyang kau. Ada orang untuk itu jemaah tanya kamu. Kalau dibatasi di tonggak sah kau ya tidak sah sembahyang Ustaz kecil kamu. Siang kecilan Ustaz tu Ustaz. Suruh lah nyopai ke Makkah, suruh ke Madinah. Tak bertonggak saja itu atau kalau bertonggak tak tanggung banyak tonggak, berarti tak ada sah sembahyang orang situ. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi kita hubungkanlah masuknya tahun baru dengan berbagai problem yang dihadapi oleh umat hari ini. Kita punya kesimpulan baik. Mungkin awak kurang syarat di hadapan Allah. Anan diminta di Allah hendak awak penuhi, sehingganya yang terjadi seperti yang terjadi hari ini. Banyak masalah dan seakan-akan kita tidak mampu keluar dari masalah itu. Kenapa tidak mampu? Kan itu yang disyaratkan tadi oleh Allah. Bentuknya ringan tapi awak tidak bisa keluar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tadi di awal saya membaca 2 ayat yang sangat populer dan setiap kita hafal mungkin ayat itu. Pertama surat
Al-Anbiya ayat 1. Ayat ini sebelumnya pernah juga kita bahas. Ya. Ada peringatan Allah di situ. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat hari perhitungan amalan manusia, namun manusia banyak yang lalai. Kata-kata mu'ridun tidak lalai saja artinya. Di situ juga ada makna berpaling. Mati semakin dekek, ajal semakin dekek, lubang kubur semakin dekek, hari perhitungan amal semakin dekek. Tapi kecil Allah, kita kok banyak yang lalai, banyak yang berpaling. Iyo indaknya awak jo lah mengakui. Iyo bentuk tu atau indak, tapi vonis Allah seperti itu. Pada hari perhitungan amalan manusia semakin dekat, manusia banyak yang lalai, tak peduli. Ya. Padahal ajal itu tak ada sinyalnya, bapak ibu-ibu, tak ada sinyalnya dah. Ya. Kalau memanglah tiba waktunya, sedang sehat baik, sedang olahraga baik, sedang beraktivitas baik. Kalau memang alun lain, lah barangkali masuk rumah sakit. Lah mengecek rela keluarga sado cek mendoan mati je nak keluarganya, tapi nyuruhnya mati le. Lah mak yo agak lama lo payah. Kok nyampang indak lah ikhlas lo cek mendoan matinya ndaknya, tapi dia mati le. Nah, kan begitu. Makanya apa yang diingatkan oleh Allah itu jadi pembelajaran bagi kita. Tak tentu je tibanya. Petang ambo khutbah Jumat di Tiga Batu, diumuman dak pengurus baso dalam 3 hari ko laba 3 jamaah kita nan pai anan seorang beko kita sembayangan aku jenazahnya. Begitu. Memang banyak akhir-akhir ko mendengar kabar orang meninggal, ada nan 2 hari, ada nan 3 hari. Kan tak tertutup hari-hari berikutnya giliran awak leh. Maka jangan menyia-nyiakan waktu. Isilah waktu ini dengan sebaik-baiknya supaya Allah tidak memposisikan kita pada posisi yang merugi tersebut. Kan dalam ayat berikutnya itu yang tadi kita baca, wal asri. Hampir kasadonya ahli tafsir mengecian kata-kata wal asri ko merupakan sumpah, seperti Allah menyebut yang lain. Kalau awak bersumpah nama Allah awak bau, billahi, wallahi, tallahi. Tapi kalau Allah bersumpah nyo bau nama-nama nan nyo jadian. Wal fajri demi waktu fajar. Ya, watini demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun. Iko wal asri demi waktu, demi masa. Ada apa gerangan? Menimbulkan pertanyaan ba'amang ko Allah ko bersumpah dengan waktu. Tentu kalau tidak ada pelajaran di situ tak mungkin Allah bersumpah dengan waktu. Walaupun awak nak lo kan mungkin bertanya ke Allah, ba'amang ko jadian waktu tu untuk alat bersumpah. Tapi sepanjang akal budi manusia, orang-orang yang ahli hikmah mencoba menggali kira-kira ba'amang ko waktu ko dijadian di Allah untuk bersumpah. Didapatkanlah jawaban-jawaban yang kebenarannya wallahu a'lam, tapi di situ awak bisa belajar. Dan pertama, Allah bersumpah dengan waktu karena waktu itu selalu berjalan. Waktu tidak kenal berhenti, apalagi mundur. Saja yang awak alami waktu berjalan.
Ibu-ibu bergembira ria di rumah baralek 7 hari 7 malam. Lai berhenti waktu dinya. Tak berhenti waktu jalannya waktu. Awak menangi maratok di rumah bersedih. Lai berhenti waktu dinya. Tak. Waktu berjalan terus. Kalau lah selesainya beko kejadian-kejadian tadi tinggal kenangan. Iko ya bana hari kelamna dek kami tanggal sekian. Iko ya bana hari bergembira na dek kami tanggal sekian. Kenangan lagi. Ya. Jadi tidak ada waktu itu berhenti. Apalagi mundur. Tapi ada lo jamaah na lucu. Nyo biasa nonton film anak-anak. Ambo sedang mengaji bentuk ko nyo jawe di nyo. Lah iya do waktu mundurnya ustaz. Tu tercangang lah boleh nyo. Bila repak ke ambo dalam filem Doraemon ustaz. Ya. Jadi nyo syukur nonton film anak-anak kira dalam film Doraemon tu ada kembali ke masa lalu. Ada kira untuk tu. Jadi bapak ibu, waktu tidak akan kembali. Itulah orang tua mengajian bahasa tidak akan mungkin karisiat jadi daun. Karena waktu tidak bisa balik dah. Kok bisa balik waktu gak sebentar? Bisa tu. Kok tidak bisa dah. Seiring dengan berjalannya waktu, maka semua yang di alam ini mengalami perubahan, termasuk kita di dalamnya. Berubah, berjalan waktu berubahlah semuanya. Kampung kita berubah. 5 tahun ko ketika ambo masih SD tu tidak sama je kini. Ya. Dulu namu kok raso pariso ke ketika wak ketek gak tinggi rasanya dibanding jo kini. Contoh nala ulang-ulang. Kalau lalu orang awak sedang mai riak padi tu lalu orang tu tak ada orang nan barani lalu saja dah. Nyo tolong dulu baru lalu. Habis itu dulu. Makin lama tu makin hilang, makin lama makin hilang. Terjadi perubahan. Termasuk tadi kita juga mengalami perubahan. Ibu-ibu apa-apa nalai lengkap dokumentasinya di rumah bisa cari perubahan yang terjadi di awak. Ko foto ketika TK dulu ustaz. Ko ketek ambo tiko tu. Foto ketika SD, SMP, SMA, kuliah, ko tiko baru belaki, tiko baru beranak ciek. Kini lah barau mau ibu lah 70 sekian. Menyalah saya nangoknya lah payah. Bab itulah perubahan. Dan itu sebenarnya sinyal dari Allah Ta'ala supaya kita mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran awak dari perubahan-perubahan itu. Kalau lalabia 50 umur, itu seiring dengan itu nikmat Allah yang ada pada kita secara beransur-ansur dikurangi. Sehingga orang kalau lah tua ditanya, ciek tanya 5 jawab Ba terasa badan umi kini onde kini pinggang sakit, lutut sakit loh, angok sasak. Daya ingatlah kurang. Karena memang sengaja dikurangi di Allah supaya awak sadar bahwa pada saatnya nanti itu akan dikurangi betul, bahkan akan diambil secara keseluruhan. Di situ kadang-kadang awak tidak bisa mengambil pelajaran. Baganti tahun batuka tahun nanawak bagadang hati jo, nanawak menambah dosa jo, nanawak ndak jo mau memaafkan orang. Padahal kok tiba jo ajal beko kamang awak. Yang mengurangi umur. Kalau lah abi waktu setahun kan berkurang jatah awak setahun.
nan baranan tinggalai kan tak tentu dah. Tu pertanyaan nan pernah ambo langsung tak bisa menjawab. Dulu ustaz hebat donya ditanya kambo. Beda puntuang kayu jo puntuang umur ada ustaz. Ambo jarang mendengar kata-kata puntuang umur aja, tapi dek nyoba tanya tu lah Pak Yalo mau jawab. Tak pandai mau jawab ada ustaz kecil ambo. Kalau puntuang kayu ustaz bisa diukur. Ustaz membakar kayu tu tinggal puntuang di bawah sentimeter tu bisa diukur. Tapi baranan lata panggang lah tentu dia ustaz. Ayo nak tahu ada. Kalau puntuang umur nan bisa dihitung nan tak pakai. Bertanya orang kamu kini berapa umur ustaz? 53 lebih seketik. Bara umur ustaz manto 55 57. Pilih ditanya kamu bara nan tinggal ya. Tu bisa jawab dah. Bulan datang tali bersuaya gitu tidak. Kan itu sebenarnya awak mengambil pelajaran dari berjalannya waktu, dari perubahan-perubahan yang ada. Maka kecil Nabi mengingat banyak manusia konan balalai-lalai, padahal kain kapannya sedang ditenun. Siapa yang menenun dia tak tahu dah. Cuma kalau mati beko tibo kain kapan dah, dari bako tibo, dari anak tibo. Tu pai masuk kubur aja sedekah orang Jawanya dah. Semakin terkenal orang, semakin banyak orang bersedekah kenyo. Ambo mandian orang di Kompastan diminta dari keluarganya, pejabat meninggal, barat tibo kan kapannya 55. Ampir sado papasan terangar ambo, kok dapat yo kok tak pakai dah aja. Ambo pikir-pikir baca ro makai sebanyak 55 tibo. Ya. Tak sadar awak besok kain kapan awak sedang ditenun ke Cik Nabi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita tidak merugi, Allah agi tahu kawat. Siapa nak merugi dalam hidupnya? Yang pertama orang nak menjaga imannya. Illal ladzina amanu. Sama selagi masih tapaliaro iman awak, insya-Allah salamu itu lo awak bisa menjaga ketaatan awak. Tapi kalau iman awak lah tak ada lai, ketaatan awak hilang. Memang ko iman jo kaji kan memang itu yang pertama dulu. Selagi iman tapaliaro, ketaatan tapaliaro. Ibu-ibu lai kuek jati ke masjid walaupun rumah agak jauh seketek, itu dorongan iman itu. Man amana billah, nan lai kuek imannya. Kalau nendak kuek imannya, kan jadi jatuh ia masjid ko katok rumah nak ketibo ke tu. Kalau dia datuk pelimo kayu lebih ekstrim lo pada itu leh. Kalau nandak kena Allah maramian masjid, kan jadi dalam tabu masjid lalu. Wala tu. Digugur tabu dak jago tu. Makanya menjaga iman penting. Wa amilus solihat, menjaga amal. Amal ko aset awak besok. Bentuk orang pemerantau. Orang nan sanang pulang kampung tu kan kalau dirantau lah nyo siapan sado. Selama mak rantau ana la tabuek mak sawah dua terbalik dan warak terbalik lo. Tu rumah na lantai dua lah dan buat lo ketika merantau. Ketika pulang kampung aman je. Sanang hati pulang kampung. Nambah bayo tak do cik lah je. Ya, pulang miskin. Ya, dirantau tak lo pandai. Takwiknya menghadapi kematian takut ibarat itu karena memang tak mempersiapkan diri. Tapi kalau dipersiapkan diri aman. Jauh mempersiapkan diri, memperbanyak amal. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, supaya nama awak dikenang di langit walaupun tak terkenal di dunia. Itu kajian Ustaz Abdul Somad Abu Dangan. Ada orang yang terkenal di langit,
Malaikat-malaikat langit kenal jinyo. Babi tu amalannya nanya tiup sebentar. Amalan pai sembahyang subuh, amalan sunat fajar tadi, amalan menangan pengajian, amalan bersedekah, nanya satu amalannya terkenal di langit. Walaupun di bumi orang tak mengenalinya. Ada lo nan tersohor di atas dunia ko tapi tak dikenal di langit. Karena dosanya nanya tiap hari menanya orang, ya memfitnah orang, menzalimi orang, tak terkenal dah. Jadi perbanyaklah amal. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kemudian Bapak Ibu-ibu saling berwasiat menyampaikan kebenaran. Koyo perlu. Kadang-kadang kebenaran ko lah ditutui dek yang tidak benar. Kalau lah banyak orang mengecekan dan banaro salah, ala jadi salah jadi. Makanya kita tetap istiqomah menyampaikan kebenaran, mengamalkan kebenaran, membela kebenaran, tetap. Ya, sebab orang berusaha Bapak Ibu dan salah-salah itu tak salah dia. Itu bagian daripada fitnah akhir zaman. Nan tak salah orang disalah-salahan. Pandangan nan biasanya keliru, akhirnya itu nombor tu. Itu fitnah. Awak tetap istiqomah. Istiqomah pertama meyakini kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Tak perlu ragu. Kemudian awak mengamalkannya. Kemudian menyampaikannya. Kemudian membela kebenaran. Terakhir watawasau bis-sabr. Bahwa dalam kita menyampaikan sesuatu sangat dibutuhkan kesabaran. Kalau ndak sabar Pak, apalagi bentuknya nombor sampai tadi sudah mengaji hilang jamaah separuh dia. Karena sifat-sifat yang dimiliki itu mirip dengan apa yang dimiliki oleh iblis ketika ditanya oleh Allah. Allah bertanya ke iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Iblis, ana membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam. Iz amartuk, itu kan perintahku. Kece iblis, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Kadang-kadang adolonan mengaji kau merasa paling hebatnya. Sehingga lain salah ada sado. Kau nak betul, kau bid'ah, kau kafir. Padahal itu sangat merugikan Bapak Ibu. Oleh kini ibu baca berita tiap hari, semakin banyak je orang dan menghina-hina dan melecehkan agama. Awak tetap istiqomah, sabar. Ya, mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan dari kesabaran itu. Dalam surat Ar-Ra'd kalau saya tidak salah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Ar-Ra'd ayat 21. Mereka yang masuk ke dalam surga berbondong-bondong sama bapak mereka, sama istrinya, sama anak cucunya. Ternyata itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqomah menjalani kehidupan ini. Mungkin itu Bapak Ibu. Terakhir sebelum ditutup, ada pesanlah untuk kita bersama. Mari kita jadikan masjid ko pertama mencerahkan. Itu pesan Ketua Dewan Syura Masjid Jogokarian ke kami sebulan yang lalu. Jadikanlah masjid itu mencerahkan. Sana ngati orang kau saji. Pulang masaji ado dan tabawa pulang saja. Kemudian yang kedua, jadikanlah masjid itu menyenangkan. Mulai masuk gerbangnya, masuk WC-nya, masuk toiletnya, menyenangkan. Masuk masajinya, tidak ada pasir di karpet, menyenangkan. Kemudian jadikanlah masjid itu mengenyangkan. Kau pagi kini lah agak meningkat.
masjid yang mengenyangkan, tapi tidak sekedar makanan saja Bapak Ibu. Kecek Pak Ahmad Yazir untuk APT di rekening sebanyak tapi di samping masjid ada anak tidak sekolah tidak mampu. Padahal pengurus masjid bisa menggunakan PT itu. Kadang-kadang banggalah pengurus haji. Uang kita di rekening sekian puluh juta. Sekitar itu ada 5 orang tidak sekolah. Ternyata dek karena keuangan ya disampaikan agama Nabi membuat menara masjid ternyata ada hubungannya dengan ekonomi. Jam-jam tertentu Nabi naik ke menara masjid mencari dapur sianan ndak barasok. Itu kironya Nabi membuat menara itu tak sekedar meninggian Bilal azan saja dah. Nanya Nabi ke masjid, kira ada dapur orang ndak barasok. Bagus ndak masak. Dituri Nabi sekali. Sampai ke zaman Umar jam 1 malam dia nanya kata menara, kira ada dapur orang nak barasok leh. Ayolah ni dimasak ada orang jam 1 malam kau. Kira ndak memasak je. Nang kali masak ndak ada untuk membuat menduto-duto yang nak nyo abu-abu hijau lah batu. Diturik di Umar, setelah Umar turun dari menara turis tu. Tekana dak buat ana masak tengah malam kau bu. Denyo nak menjawab dibuka tutup periuk dari Nabi. Rupa memang tak ada nak masak dah. Ambo hanya ingin bisa nak ambo lalu. Kalau lain nyalo je api ko nyo lai. Yakin jo ada nak dimakannya. De Umar nampak sekali dia dari mata anak ko nyo menangi-nangi. Masih yalun karyang ayah mata oleh. Manangi Umar. Pai sekali. Pai ke Baitul Mal digedor pintu di Umar tengah malam tu diminta gandum, diminta daging kering. Dibawa di Umar ke situ. Ditolong orang tak lomol. Ang nolong nela muang mananggung dosoren besok ke Umar. Ternyata itu semuanya dari masjid Bapak. Jadi kalau oleh bentuk itu mudah-mudahan dari makmurnya masjid kita kau mendapat untung secara pribadi dan kita bersama pun mendapat untung. Untungnya dari contoh nan sudah tua nan manang ketika bencana tiba masjid-masjid yang makmur masyarakatnya dijaga oleh Allah. Itu banyak kejadian Bapak Ibu di Aceh, di Palu, kampung nan makmur masjidnya dipelihara oleh Allah. Nan lain dari guluangnya itu dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan kita niat kita bentuk itulah masjid ko bisa menjadi solusi bagi berbagai persoalan keumatan. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.